Hang Tuah lahir di Pulau Bintan yang merupakan bagian dari wilayah Melaka sekitar tahun 14.311.444. Ayahnya bernama Hang Mahmude dan ibunya Dang Merduati. Hang Tuah dikenal sebagai Laksamana yang sangat setia kepada Sultan dan merupakan ahli silat yang sangat mahir dan tak tertandingi pada masanya. Hang Tuah dalam sejarah Kesultanan Melaka. Nama Hang Tuah diberikan oleh Sultan Mansur Shah setelah beliau terkesan dengan Hang Tuah. Sebagai tanda penghargaan, Hang Tuah diberi keris bernama keris Tempa Melaka, bukan keris Tamingsari yang sering disebut dalam cerita rakyat. Selama di Melaka, Hang Tuah belajar dari para hulu balang di sana, bukan dari Adiputra di Gunung Ledang seperti yang sering diceritakan dalam hikayat populer. Dalam teks ini, disebutkan bahwa sebelum kedatangan Hang Tuah, Sultan Mansur telah memilih 8 orang hang lainnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hasan, dan Hang Hosin. Dengan kedatangan Hang Tuah, jumlah perhangan atau pahlawan Melaka menjadi 9 orang. Ke-9 pahlawan ini dikenal karena kerjasama dan persaudaraan mereka. Di antara mereka, Hang Tuah dianggap sebagai yang paling unggul dalam keahlian bertarung. Hang Tuah dikenal sebagai pria yang tampan, cerdas, kuat, memiliki kebijaksanaan, dan berani. Ketika terjadi kerusuhan di Melaka yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, Sultan akan memerintahkan Hang Tuah untuk menanganinya. Ada cerita bahwa Hang Tuah pernah mengalahkan 74 orang yang mengamuk di Melaka. Karena keberaniannya, para pemuda di Melaka menjulukinya Laksamana. Julukan ini muncul ketika Hang Tuah bercanda dengan teman-temannya dan menyingsingkan lengan bajunya sambil berkata, "Laksamana akan lawanku." Sejak saat itu, julukan Laksamana melekat padanya. Bahkan Sultan pun ikut memanggilnya dengan sebutan tersebut. Selain itu, disebutkan bahwa ada arka patung Hang Tuah yang dibuat oleh seorang pengarka Malaysia bernama Hang Eulin dari Kulim, Kedah. Hang Tuah juga memiliki 4 sahabat, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka berlima menuntut ilmu dari seorang guru bernama Adiputra di Gunung Ledang, dan setelah menyelesaikan pendidikan mereka kembali ke Bandar Melaka. Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya, pada awalnya, mereka berhasil menyelamatkan seorang Datu Bendahara yang merupakan gelar untuk Perdana Menteri pada masa lalu dari seorang pria yang sedang mengamuk. Karena terkesan dengan keberanian dan ketangkasan mereka, Datu Bendahara mengundang mereka ke rumahnya dan kemudian merekrut mereka untuk bekerja di istana. Hang Tuah dan teman-temannya menjadi sangat disayangi oleh Sultan, dan Hang Tuah akhirnya diberi gelar Laksamana. Saat menemani Sultan Melaka ke Majapahit di Jawa, Hang Tuah berhasil mengalahkan seorang pendekar Jawa bernama Tamingsari. Tamingsari dikenal kebal dan tidak bisa dilukai, namun Hang Tuah dengan kebijaksanaan dan kesetiaannya kepada bangsanya dan sultannya menyadari bahwa kekebalan Tamingsari berasal dari kerisnya. Hang Tuah kemudian merampas keris tersebut dan berhasil membunuh Tamingsari. Keris itu kemudian diberikan oleh Raja Majapahit Suraprabawa kepada Hang Tuah, dan pemilik keris ini akan menjadi kebal seperti Tamingsari. Hang Tuah diutus ke Pahang untuk membawa Tun Tejagar menjadi permaisuri Sultan Melaka. Sementara itu, Melor yang turun dari Gunung Ledang untuk mencari Hang Tuah ditangkap oleh Tun Ali atas hasutan Patih Karmavijaya untuk dijadikan gundik Sultan. Ketika Hang Tuah kembali dari Pahang, ia berhasil bertemu dengan Melor, tetapi pertemuan mereka disaksikan oleh Sultan. Akibat fitnah bahwa Hang Tuah dan Melor melakukan perbuatan terlarang, keduanya dijatuhi hukuman mati. Namun, hukuman tersebut tidak dilaksanakan karena bendahara menyembunyikan Hang Tuah di sebuah hutan di hulu Melaka. Ini menunjukkan adanya intrik dan fitnah di istana yang mempengaruhi nasib Hang Tuah dan Melor. Hang Jebat diangkat menjadi Laksamana oleh Sultan untuk menggantikan Hang Tuah, dan ia juga diberikan keris Tamingsari, sebuah senjata yang membuat pemiliknya kebal. Hang Jebat, yang merupakan sahabat dekat Hang Tuah, percaya bahwa Hang Tuah telah dihukum mati secara tidak adil. Karena itu, Hang Jebat atau Hang Kasturi dalam versi lain memberontak melawan Sultan dan mengambil alih istana. Tidak ada pendekar di Melaka yang mampu melawan Hang Jebat karena kekebalan yang diberikan oleh keris Tamingsari. Akibatnya, Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah bendahara. Pada saat itu, Sultan menyesali keputusannya menghukum mati Hang Tuah yang ternyata tidak bersalah. Bendahara kemudian mengungkapkan bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah dipanggil kembali dan diperintahkan untuk membunuh Hang Jebat. Setelah bertarung selama 7 hari,
Hang Tuah berhasil merebut kembali keris Taming Sari dari Hang Jebat dan membunuhnya. Hang Jebat berusaha membelah sahabatnya, Hang Tuah, yang telah difitnah dan dihukum oleh Sultan tanpa alasan yang jelas. Namun, meskipun Hang Jebat berjuang untuk keadilan, Hang Tuah justru memilih untuk membantu Sultan yang telah menghukumnya. Tragedi ini menjadi topik perdebatan di kalangan orang Melayu hingga saat ini. Ada yang mendukung Hang Tuah karena mereka melihat tindakan Hang Jebat sebagai pemberontakan terhadap Sultan Hang Jebat. Tidak hanya memberontak, tetapi juga membunuh banyak orang yang tidak bersalah di Melaka saat mengamuk. Oleh karena itu, tindakan Hang Tuah membunuh Hang Jebat dianggap sebagai hukuman mati yang pantas untuk seorang pembunuh.